Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang. Yang pertama, Dede Siti Nurrahmah sebagai pemateri. Yang kedua, Pani Yunijar Sestiani sebagai pemateri. Dan yang terakhir, saya sendiri Irfan Febriansyah Sobari sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kafalah. Mohon disimak baik-baik ya. Definisi kafalah. Istilah al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman, jaminan, hamalah, beban, dan ja'amah, tanggungan. Secara terminologi muamalah, pengertian al-kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab pinjaman dengan tanggung jawab yang dijamin dengan masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Sedangkan dalam teknis perbankan, kafalah adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Definisi kafalah dari beberapa sumber buku. Yang pertama yaitu Antonio pada tahun 1999. Jaminan yang diberikan oleh penanggung, kafil, kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kedua yaitu Sabik pada tahun 2009. Suatu tindak pergabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu Juwaini pada tahun 2018, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Landasan hukum kafalah. Kafalah merupakan salah satu bentuk ikatan antara sesama umat manusia yang telah disyariatkan baik dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Al-Quran. Penjelasan al-kafalah atau jaminan terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 72, yaitu yang artinya, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Quran Surat Yusuf ayat 72. 2. Al-Hadis. Transaksi kafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu yang artinya, penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar, dan hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Ijma ulama. Mengenai kafalah, para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa nubuwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya beban berat harus dihilangkan. Sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/MUI/4/2000 tentang kafalah yang ditetapkan tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah atau tanggal 13 April 2000. Rukun dan syarat. Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam kafalah pun mempunyai rukun dan syarat. Rukun kafalah adalah bagian-bagian yang harus ada dalam praktek kafalah, sedangkan syarat kafalah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat praktek kafalah tersebut. Rukun kafalah yang pertama yaitu sighat kafalah atau ijab qabul, yang kedua makbul bihi atau objek tanggungan, yang ketiga kafil atau penjamin, yang keempat makbul anhu atau tertanggung, yang kelima makful lahu atau penerima hak tanggung. Syarat kafalah yang pertama, sighat diekspresikan secara konkret dan jelas. Yang kedua, makful bih objek tanggungan bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Yang ketiga, kafil, seorang yang berjiwa filantropi
suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat, makful anhu, ada kemampuan untuk menerima objek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya. Makful anhu harus dikenal baik oleh kafil. Yang kelima, makful lahu juga harus dikenal dengan baik oleh kafil. Macam-macam kafalah. Menurut Antonio, tahun 2001, kafalah dibagi dalam 5 jenis. Di antaranya, 1. Kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri. 2. Kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. 3. Kafalah bit taslim, yaitu jaminan pengembalian atas barang yang disewa ketika batas sewa berakhir. 4. Kafalah al-munajah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. 5. Kafalah al-mu'allaqah, yaitu penyederhanaan dari kafalah al-munajah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Bentuk-bentuk kafalah. Yang pertama, dengan cara tanjiz, melaksanakan perjanjian pertanggungan utang kafalah dengan cara tanjiz ini, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung kafil. Yang kedua yaitu dengan cara ta'liq, menggantungkan. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara ta'liq ini adalah penanggungan oleh seseorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula. Yang ketiga dengan cara taukid. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara taukid ini adalah pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu. Mekanisme kafalah. 1. Bank sebagai lembaga keuangan menjamin pihak yang ditanggung atau nasabah dengan menyerahkan jaminan atau garansi bank kepada tertanggung, yaitu pihak ketiga atau pemilik proyek, apabila di kemudian hari nasabah melakukan cedera atau ingkar janji atau wan prestasi. Kedua, nasabah atau pihak yang ditanggung memiliki kewajiban kepada pemilik proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara pihak yang ditanggung atau pihak pelaksana kerja dengan pihak tertanggung atau pihak pemberi kerja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi sudah tersampaikan semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya. Untuk sekarang kesimpulan akan saya bacakan. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga yang menerima jaminan makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, pihak yang dijamin. Makful anhu, hasil akad ini berlandaskan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi. Dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin atau pengelola proyek makful anhu dapat menyelesaikan proyek dengan ditanggung pengerjaannya dan bisa selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga, bank atau kafil, yang menjamin pengerjaannya. Sedangkan dengan adanya kafalah, pihak yang menerima jaminan atau pemilik proyek atau makful lahu menerima jaminan dari penjamin, dalam hal ini bank atau kafil, bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah pengelola proyek tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh,